Selamat datang kembali di Leaders Talk, Do Good Deeds, Stand Up and Lead. Kali ini saya tentunya masih bersama narasumber yang sangat menginspirasi, masih dari alumni IPB. Beliau adalah pembisnis di bidang makanan dan minuman. Tak lain adalah Pak Adi Lukman. Saat ini saya sudah bersama Pak Adi Lukman. Bapak apa kabar? Baik. Gimana, Mbak? Saya juga alhamdulillah baik. Ya. Kondisi pandemi nih Pak, masih di Ya. pandemi. Kira-kira apa yang berubah sejauh ini Pak? Ya, tentunya pandemi ini merupakan pengalaman baru bagi semua ya. Baik bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, dan bahkan semua aspek-aspek kehidupan kita. Nah, ini tentunya membuat kita harus mulai beradaptasi dengan kondisi new normal, karena memang kita harus menghindari, yang utama adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya. Tapi di samping itu kita tetap harus membuat ekonomi kita terus bergerak. Ini yang memang kadang-kadang kontradiktif, tapi mau tidak mau kedua aspek ini sangat penting sekali dan harus sama-sama berjalan seperti itu. Pak Adi ini masuk IPB tahun angkatan 17 ya Pak ya? Saya angkatan 17 masuk tahun 1980. Ya. Di jurusan nutrisi. Di teknologi pangan dan gizi. Teknologi pangan dan gizi. Jadi saya masuk tahun 80, pada waktu itu kan memang belum ada penjurusan ya. Kita masih TPB namanya, tingkat persiapan bersama selama 1 tahun. Setelah itu baru ada penjurusan. Dan tentunya saya pada saat itu memang tidak ada tes masuk ke IPB. Karena PP2 itu almarhum Profesor Andi Hakim Nasution yang mempelopori di Indonesia ini untuk menseleksi lulusan-lulusan SMA yang terbaik dari masing-masing kota, kemudian ditawarkan untuk masuk ke IPB seperti itu. Dan ini kebetulan saya dari SMA saya hanya satu-satunya pada waktu itu, dan tidak seperti sekarang, karena dulu informasi itu sangat tidak jelas gitu. Karena pada waktu ditawarkan oleh kepala sekolah, karena kebetulan saya terpilih, kemudian kepala sekolah mengatakan, ini ada kesempatan masuk IPB. Kita tidak tahu IPB itu apa pada waktu itu. Oh iya, Pak. Seperti masuk ke hutan belantara gitu ya. Tapi setelah kita pikirkan, kemudian orang tua saya dan juga paman saya yang kebetulan juga saya anggap sebagai orang tua saya juga, yang ada di Jakarta pada waktu itu. Saya dari Surabaya. Oh, Bapak Surabaya. Dan paman saya yang di Jakarta juga bilang, pertanian dan pangan itu masa depan. Jadi pada saat itu saya diyakinkan bahwa masuk pertanian dan pangan itu sangat tepat sekali. Padahal pada waktu itu teman-teman SMA saya bilang, emang mau jadi petani. Seperti itu. Nah, tapi karena dari ayah saya, kemudian dari paman saya juga mengatakan, ini tepat sekali dan ini masa depan, akhirnya saya yakin bahwa saya masuk IPB adalah tepat seperti itu. Nah, akhirnya setelah TPB kemudian mengambil jurusan, dan tentunya pada saat itu saya terpilih masuk ke tahun kedua, saya masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Nah, kemudian pada saat tengah-tengah itu ada perubahan nama. Ada perubahan nama menjadi Ilmu dan Teknologi Pangan, seperti itu. Sekarang dipanggil ITP ya Pak? Ya, jadi ITP, seperti itu. Oh, jadi inspirasinya justru dari paman ya Pak? Ya, dari paman saya mengatakan itu, bahwa ini sangat tepat sekali. Dan saya tidak tahu kenapa paman saya mengatakan pertumbuhan manusia itu akan semakin cepat. Dan ini butuh pangan. Oleh sebab itu, pertanian dan pangan ini sangat dibutuhkan masa depan. Nah, kebetulan saya yang konsisten dan sampai sekarang di industri pangan juga. Dari seperti awal itu. masuk? Dari awal masuk memang saya bekerja juga di industri pangan juga pada saat itu, selama 11 tahun di grup perusahaan besar, baik itu pokoknya berhubungan dengan pertanian. Sempat diminta pegang untuk peternakan dan bahan ternak, dan bahan makanan ternak. Awalnya di industri kopi, kemudian
makanan ternak dan peternakannya sekaligus. Sempat saya ngurus peternakan ayam juga. Nah, kemudian setelah 11 tahun saya mulai bersama teman-teman menginisiasi usaha ini dan sampai sekarang seperti itu. Ini Bapak dari awal sudah konsisten banget, 11 tahun, ternyata emang awalnya juga udah masuk dari setelah lulus langsung bidangnya tetap pangan ya Pak? Ya, tetap berhubungan dengan pertanian dan pangan. Dan saya pada saat itu juga banyak berhubungan dengan para petani, para pengumpul gitu. Karena kita juga berhubungan dengan petani jagung, petani singkong, seperti itu, untuk bahan pakan ternak waktu itu. Seperti itu. Dengan kopi pun juga, dengan petani-petani kopi, perkebunan kopi, saya juga komunikasi dengan mereka gitu. Wah, ini yang menarik deh Bapak, karena mungkin kebanyakan sekarang banyak yang tadinya kuliahnya istilahnya dikenal kalau IPB jadi petani, emang mau jadi petani gitu ya, atau kalau sekarang IPB nggak jauh-jauh jadi masuknya di bank gitu. Ya, tapi saya kira tidak salah juga karena orang bilang kan IPB itu institut fleksibel banget gitu ya. Tapi saya kira tidak salah karena di perbankan sendiri itu butuh analis yang mengerti pertanian dan perkebunan, misalnya peternakan juga. Jadi mau tidak mau ilmu yang kita dapat itu bermanfaat juga gitu. Mau itu di perbankan, mau itu katakan di bursa saham misalnya. Dia butuh analis yang mengerti pertanian itu. Tapi saya terkesan dengan almarhum Profesor Andi Hakim ya, guru kita. Itu karena apa? Karena pada saat itu saya mendapatkan pencerahan dari beliau almarhum bahwa sekolah di IPB adalah untuk membangun nalar. Nah, ini yang paling saya lihat paling mendasar sekali. Jadi filosofi ini sangat kuat sekali sehingga saya kalau berhubungan dengan alumni-alumni IPB itu nalarnya nyambung gitu. Jadi gimana cara berpikir kita, bagaimana logik kita dibangun. Ini mungkin itu dasar yang ditanamkan pada waktu itu oleh Profesor Andi Hakim Nasution dan sampai sekarang tetap melekat di kehidupan saya gitu. Jadi dan saya kalau misalnya menerima karyawan dari IPB, alumni IPB juga nyambung nalarnya seperti itu. Nah, mungkin ini sudah menjadi satu trademark dari IPB seperti itu. Makanya dari itu jadi sebagai dasar ya Pak, ya. Yang akhirnya bisa juga untuk beradaptasi di tempat yang selain non sektor pertanian gitu ya Pak. Dan apalagi kalau sekarang kan namanya ilmu itu tidak hanya diperoleh di bangku kuliah saja kan, bisa mana aja kita tanya Google juga akan terjawab semua, mau cari apa saja. Tapi yang penting nalar itu penting. Dan bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan, untuk kemajuan. Saya kira itu yang paling penting. Menarik sekali. Jadi dengan tadi konsisten dari awal kuliah sudah fokus di makanan dan minuman, lalu 11 tahun bekerja di sektor yang sama, lalu memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri ya Pak? Ya, kita bergabung dengan beberapa teman membuat satu perusahaan. Ya. Nah ternyata Bapak juga dari tahun 2010 ya Pak ya, menjadi ketua GAPMI. 2010 ya, kebetulan saya diminta dipercaya dari anggota-anggota untuk menjadi ketua GAPMI 2010 sampai 2015. Kemudian 2015 dipercaya lagi sampai 2020 dan barusan dipilih kembali. Nah, ini juga tugas berat juga sebenarnya. Saya kepengen regenerasi karena tidak boleh terlalu lama, tapi ternyata banyak perusahaan-perusahaan anggota kami itu masih meminta saya memimpin dulu karena mereka mempercayai saya untuk terus bergerak untuk kepentingan industri pangan dan untuk kepentingan Indonesia juga gitu. Nah, ini oleh sebab itu ya udah saya tetap terima, tapi saya tetap harus melakukan tugas regenerasi. Jadi mempersiapkan regenerasi untuk ke depan ya. Saya kira ini sangat penting sekali ya. Sudah 3 periode ya Pak ya? Jadi memang yang paling berat adalah untuk kalau asosiasi itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan kepentingan banyak pihak. Karena asosiasi juga ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan dunia usaha, ada kepentingan masyarakat juga. Bagaimana kita menyeimbangkan itu. Sedangkan di anggota sendiri, masing-masing anggota juga punya kepentingan juga. Ya.
Bagaimana kita menjaga keseimbangan. Apalagi ada anggota yang perusahaan besar, sangat besar, multinasional, ada perusahaan yang kecil, bahkan IKM ada. Nah, ini keseimbangan ini harus dibangun gitu. Nah, inilah sebetulnya tidak hanya kemampuan teknis saja sebagai ketua asosiasi, tapi kemampuan menjaga keseimbangan ini yang paling berat sebenarnya, seperti itu. Gimana Belum nih, Pak? hanya dengan pemerintah saja, tapi antar perusahaan saja ini juga tugas yang berat gitu. Nah inilah tugas saya meregenerasi pimpinan asosiasi ini, terutama kemampuan ini, kemampuan paling berat itu gitu. Kalau kemampuan teknis saya kira banyak yang pintar, banyak yang sudah katam lah ya mengenai itu. Tapi untuk kemampuan menjaga keseimbangan ini harus disiapkan seperti itu. Nah Pak, bagaimana tipsnya dari Bapak sendiri untuk menjaga keseimbangan? Karena kan tadi disebutkan ada banyak sekali kepentingan gitu, berbagai pihak yang ada. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya selalu menanamkan kepada semua pengurus bahwa kita harus melakukan yang terbaik apa yang kita bisa berikan. Ya. Dan yang paling penting adalah pada saat kita berbicara atas nama asosiasi, kita harus melepaskan kepentingan kita di perusahaan. Sehingga pada saat kita rapat, kita membahas isu-isu yang terkait dengan kepentingan industri pangan misalnya, kita harus melepaskan bahwa saya dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu harus ditanggalkan terlebih dahulu, dan kita harus fokus bagaimana kita berpikir sebagai kepentingan bersama. Itu yang utama, dan ini pada saat saya memilih pengurus, saya sudah tekankan bahwa inilah yang utama. Ya. Perkara nanti setelah ada keputusan, itu harus dijalankan oleh semuanya. Nah, nanti pasti ada perusahaan yang terkena imbas, ada yang imbas positif, ada imbas negatif. Nah, apabila ada perusahaan yang terkena imbas negatif akibat keputusan itu, tentunya asosiasi akan bersama-sama dengan perusahaan itu untuk mencarikan jalan keluarnya. Seperti apa jalan keluarnya. Sehingga bagi perusahaan yang terkena imbas negatif, tidak sampai terpengaruh jelek seperti itu, minimal kita meminimalisir dampak negatifnya seperti itu. Dan demikian juga dengan pemerintah. Kita sering berdebat dengan pemerintah, kita sering mengusulkan ke pemerintah apa yang menjadi pemikiran kita. Tapi kalau pemerintah sudah memutuskan, tentunya kita harus mengikuti. Ini prinsip yang harus dijalankan di asosiasi. Nah, sehingga pemerintah melihat ini suatu hal yang positif, sehingga kami kebetulan saat ini dipercaya banyak undangan-undangan dari pemerintah untuk membahas aturan-aturan baru yang akan dikeluarkan. Kami dilibatkan dan kita memberi masukan. Memang masukan kami tidak semua diterima oleh pemerintah, tapi paling tidak kita sudah memberitahukan bahwa kalau ini akibatnya ini, kalau ini akibatnya ini. Perkara kewenangan pemerintah memutuskan, ini menjadi kewenangan pemerintah, dan kita akan menjalankan kalau itu sudah menjadi ketetapan pemerintah seperti itu. Setidaknya sudah berperan untuk mencoba memberi masukan untuk kebijakan. Ya, kita sudah memberikan masukan, dan kalau pemerintah tetap tidak mau menerima, ya dampak negatifnya yang akan terjadi harus ditanggung, berisiko menjadi itu. Ya, berarti saya lihat, wah, kepemimpinan sampai 3 periode dipercaya nih berarti bukan satu hal yang main-main ya Pak. Ada kepercayaan yang benar-benar dari seluruh anggota terhadap sosok Bapak ini saat ini. Ya, inilah mudah-mudahan seperti itu. Kalau saya boleh tahu Pak, ada nggak Pak yang jadi role Bapak sendiri untuk jadi seorang pemimpin gitu? Role modelnya atau inspirasi terbesarnya Pak? Jadi saya lihat memang banyak pemimpin-pemimpin kita sebenarnya yang cukup punya pemikiran berwawasan luas, ya, berwawasan nasional. Saya tidak menyebut personal atau salah satu aja, tapi saya lihat banyak sebenarnya pemimpin kita yang punya wawasan seperti itu. Memang ada juga pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya atau kepentingan itu, tapi saya selalu melihat positifnya. Pemimpin yang punya wawasan itu tentunya kita ambil positifnya, seperti itu. Nah, kebetulan baru meninggalnya tokoh kita yang Pak Yaakob Utama almarhum ya, Kompas, pendiri Kompas. Itu yang saya ambil positifnya adalah selalu memikirkan
yang baik saja. Jadi ambillah yang baik, yang jelek jangan dipikirkan, jangan diikuti. Tapi yang baik ambil untuk kepentingan kita. Jadi saya kira ini salah satu filosofi yang sangat bagus sekali ya. Apalagi di Indonesia ini negara demokratis yang kadang pendapatnya bisa 1000 pendapat gitu ya. Betul. Ada yang jelek, ada yang ini. Tapi saya berharap dengan perkembangan ke depan, saya berharap demokrasi di Indonesia ini akan berkembang menjadi demokrasi yang positif. Mengambil yang positif saja, tidak saling menjelekkan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kalau di GAPMI sendiri nih Pak, ada program khusus apa nih Pak? Sekalian selain kebijakan tadi. Ya. Jadi memang tugas utama kita adalah advokasi menjadi media antara pemerintah dan anggota. Tapi di samping itu kita juga melakukan bagaimana kita menumbuhkan agar anggota kami ini semakin berkembang, ya. Dan bagaimana kita semakin, salah satu program pemerintah sekarang meningkatkan ekspor untuk mengurangi defisit neraca berjalan, ya. Tentunya ini kita punya program khusus dan sekarang bahkan dengan masa pandemi ini justru ada hal yang positif karena kita sekarang bisa berkomunikasi ke seluruh dunia dengan mudah. Nah, ini menjadi satu hal yang positif dan sekarang kami hampir seminggu itu bisa 2-3 kali kami adakan pertemuan dengan perwakilan kita di seluruh dunia. Entah itu dengan KBRI, KJRI, dengan Atas Perdagangan, dengan ITPC, itu kita mengadakan pertemuan-pertemuan dan kita mengadakan business matching, mereka mendatangkan buyer, kita mendatangkan anggota-anggota yang siap untuk ekspor. Ya. Dan ini program khusus dan sekarang kita punya klaster-klaster per negara. Ada Jepang, ada Amerika, ada Timur Tengah, ada Australia, nanti ada Korea, ini tanggal 21 September nanti ada Korea, kita adakan business matching dan klaster-klaster. Kita siapkan perusahaan yang siap. Bagi perusahaan menengah besar memang lebih mudah ya untuk kesiapannya. Tapi bagi perusahaan kecil ini perlu perjuangan karena kita perlu mempersiapkan mereka. Banyak perusahaan-perusahaan kecil anggota kami yang tidak comply dengan aturan-aturan negara tujuan. Itu baik itu standarnya, labelnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita siapkan. Oleh sebab itu kami bersama-sama dengan kementerian terkait, perdagangan dan lain sebagainya, melakukan kurasi untuk industri kecil yang belum siap, kita coba bantu untuk mereka meningkatkan kapasitasnya. Bagi perusahaan yang sudah siap, kemudian kurasi kita masukkan di list sudah siap, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi memang di GAPMI pun karena beragam ya Pak, usahanya bukan yang sudah besar saja, ya. Jadi semua benar-benar didampingi ya Pak. Ya. Saya kira yang kecil-kecil perlu pendampingan. Nah inilah makanya banyak program-program pemerintah yang untuk membantu IKM, tapi terus terang memang untuk membantu IKM ini cukup berat. Cukup berat karena mindset dari para pelaku kita belum banyak yang belum siap seperti itu. Nah inilah yang harus disiapkan seperti itu. Success is a journey. Jadi tidak ada, it's not destination. Ya, jadi sukses itu selalu kita perjuangkan. Dan kita menurut saya bukan, wah saya udah sukses itu. Saya kira tidak. Jadi apa yang kita capai saat ini menurut saya satu perjalanan.